pada kebaikan dan kebenaran yang selalu mengharapkan kepada Allah. Jadi apa amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Oh ya, sebelumnya kaitannya cinta. Cinta itu arahkan kepada 5 hal. Tapi sebelumnya ingat, cinta adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dia tidak memiliki cinta, berarti dia tidak dianugerahi oleh Allah. Dan hidup tanpa cinta bagaikan taman yang tak berbunga. Begitulah kata para pecinta. Masya Allah. Jadi kata para pecinta, ya, cinta adalah anugerah. Cinta itu jamaah sekalian, kita mutlak jelas kepada Allah. Dan ini uraian cinta dalam Islam itu, cinta itu diarahkan kepada 5 hal. Yang pertama, hubbullah, cinta yang sangat kepada Allah. Alimu auladakum, adibu auladakum, ajarkan kepada anak-anakmu, tentunya pada dirimu terlebih dahulu dan istrimu atau keluargamu dan anak-anakmu, yaitu atau adab, ajarkan adab yang baik adalah agar anak-anakmu mengenal Allah dan betul-betul mencintainya. Yang pertama, hubbullah, cinta kepada Allah. Nanti ada bukti-buktinya cinta kepada Allah akan kita kaji. Hubbur Rasul, cinta kepada Rasul. Masya Allah, sahabat Ikrimah, ada yang tahu? Ada yang kenal sahabat Ikrimah? Siapa dia? Kalau jenengan bilang kenal, kapan kenalannya itu? Kalau tahu mungkin ya. Sahabat Ikrimah ini adalah sahabat yang terakhir masuk Islam ketika Fathul Makkah. Adapun nanti setelah itu di Madinah lain lagi. Artinya dari 10 orang yang wajib dibunuh dalam agenda yang wajib dibunuh karena jahatnya kepada Islam, jahatnya kepada Rasulullah, dan dia betul-betul orang yang paling keras menentang dakwah, bahkan yang memberikan ya hadiah berapapun asalkan bisa membunuh Rasulullah dalam menangkap atau membunuh Rasulullah. Itu salah satunya sahabat Ikrimah bin Abi Jahal. Tapi ketika orang-orang yang mau dibunuh itu lari meninggalkan kota Makkah, sahabat Ikrimah enggak. Kamu akan dibunuh karena kamu jahat sekali. Dah saya pasrah. Yang saya ketahui Muhammad itu adalah orang yang baik. Ya enggak apalah kalau saya harus mati, tetapi daripada saya juga lari juga nanti juga saya juga akan mati. Saya akan pasrah dan semoga Muhammad mengampuni kesalahan saya, kejahatan saya. Dia sendiri sebetulnya antara yakin dengan ragu, karena merasa kesalahan dosanya berlebih. Tapi memang Rasulullah itu kan lembut, santun, bijak, pemaaf, harisun alaikum ma'anittu. Dia nangis-nangis menemui Rasulullah, ya Muhammad, maafkan aku, ampun ya. Tentunya Rasulullah dengan bimbingan Allah benerin ini nampaknya memang betul-betul ini menyesali, menyadari kesalahannya, maka dimaafkan oleh Rasulullah. Begitu dia pegang tangan Rasulullah menyatakan ikrarnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, beliau mengatakan laqad kuntu syadidan fi qatli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi jahiliyah. Aku adalah orang yang sangat benci. Aku adalah orang yang sangat bersungguh-sungguh jahat aku ini. Ketika masa jahiliyah, aku betul-betul bersungguh-sungguh ingin membunuh Rasulullah SAW. Beliau menangis sampai lama. Kemudian beliau menarik nafas, kemudian tetapi mulai hari ini siapapun yang menyakiti Rasulullah akan berhadapan dengan aku.
Inilah kualitas sahabat terakhir yang masuk Islam. Dan beliau adalah orang yang betul-betul walaupun Islamnya terakhir, tetapi dalam amal ibadah itu pingin mana yang belum tahu belajar, mana yang belum tahu belajar, mana yang belum tahu belajar, mana yang belum diamalkan dia amalkan. Ya, hartanya itu langsung yang tadinya untuk dosa maksiat dan naudzubillah min dzalik memerangi Islam, maka hartanya diinfakkan, disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jamaah sekalian, ya, orang yang memiliki kecintaan kepada Allah, cinta kepada Rasul itu harus kita buktikan. Jangan-jangan kita hanya omdo. Aku ini cinta pada Rasul, cinta pada Rasul. Tapi kehidupan rumah tangganya, perilakunya, ucapannya, cari nafkah rezekinya, bina anaknya, muamalahnya, ternyata bukan caranya Rasul, tapi cara perilaku jahiliyah yang dilakukan. Bohong orang seperti ini. Saya kan banyak sholawat Nabi. Iya betul. Cinta kepada Rasul itu salah satunya adalah banyak sholawat kepada Nabi. Tapi bukan hanya sholawat saja toh. Ya, Allah a'lam bishawab. Ya. Kemudian cinta yang ketiga yaitu cinta kepada Al-Quran. Kira-kira jamaah sekalian kalau ditanya Anda ini panjenengan ini betul-betul sudah mencintai Al-Quran atau sedang menuju? Halo? Assalamualaikum. Saya tanya jamaah sekalian, panjenengan ini kalau ditanya betul-betul telah mencintai Al-Quran atau sedang menuju? Dalam proses menuju ya, mencintai. Saya tanya, itu sudah berapa tahun? Bertahun-tahun. Jangan seperti dalam ungkapan itu, bertahun-tahun lamanya aku mengatakan cinta tapi tak pernah membuktikan. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita ketemu dengan cucunya Rasulullah, Hasan bin Ali, wah habis kita. Karena kata cucu Rasulullah Hasan bin Ali, putranya Ali bin Abi Thalib, cucunya Rasulullah, kan Hasan dan Husain. Yang maksudnya beliau mengatakan gini, belumlah kita ini, belumlah kalian dikatakan betul-betul mencintai Al-Quran kecuali ketika kalian membaca ayat-ayat tentang azab, siksa, neraka, laknat, tentang kiamat, tentang dosa, tentang azab, kalian sedih dan menangis. Kemudian kalian berdoa kepada Allah, berlindung kepada Allah agar dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang menyebabkan diazab, dilaknat atau dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Anda ngerti Ustaz, aku cuma baca aja. Nah berarti belum. Berarti ditingkatkan dengan memulai memahami artinya. Nanti meningkat lagi tafsirnya. Karena memang nggak bisa kita memahami Al-Quran ini, memang kita memang bukan orang Arab. Makanya kata Imam Malik, bagi orang yang bukan asli Arab wajib mempelajari bahasa Arab. Sahabat Umar bin Khattab itu memotivasi kita bagus sekali. Ya. Man ahabballah ahaban nabi, wa man ahaban nabi ahabal lughatal arabiyyah. Fa innahu juz'un min dinikum. Man ahabballah ahaban nabi, wa man ahaban nabi ahabal lughatal arabiyyah. Begini, man ahabballah ahaban nabi, wa man ahaban nabi ahabal Quran, wa man ahabal Quran ahabal lughatal arabiyyah. Fa innahu juz'un min dinikum. Siapa yang betul-betul cintanya kepada Allah, ya dia pasti akan mencintai Nabi. Dan siapa yang dia mencintai Nabi, maka dia akan mencintai Al-Quran dengan benar. Dan dia akan mencintai Al-Quran dengan benar. Tentunya dia mencintai bahasa Arab, karena dengan itu bahasa Arab itu
juz'un min dinikum, dia adalah bagian daripada agama. Nah, enggak bisa, Pak. Ya, Quran terjemah itu sangat membantu. Sangat membantu sekali. Ya, contohnya saja din di dalam Quran terjemah itu diartikan agama. Padahal din itu luas. Ya, din itu bukan artinya bagian dari salah satu arti din adalah agama. Din itu adalah pedoman hidup, asas hidup, way of life. Salah satu maknanya adalah agama. Tapi kita cukup terbantulah dengan adanya Quran terjemah tersebut. Baik, contohnya banyak ayat-ayat Al-Quran yang diartikan tidak sesuai dengan maknanya. Contohnya surat Hud ayat 86-87 itu pada ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qalu ya Syuaib as-salatuka ta'muruka an nadruka ma ya'budu abauna aw anaf'ala fi